Baiklah, saya akan memulaikan presentasi kelompok saya, yaitu kelompok 5, dengan judul Konsep Asuhan Keperawatan pada Pasien Pilatif dan Menjelang Ajal. Dan anggota kelompok yang terdiri atas saya sendiri, Reifa Roring, kemudian ada Arginesi Hato, Paioni Damasela, Gracelia Makagansa, Regina Takumansang. Saya akan memulaikannya dengan pengkajian. Yang pertama, pengkajian pada pasien terminal. 1. Riwayat kesehatan klien. Nah, di riwayat kesehatan ada riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga pasien. Contohnya riwayat kesehatan sekarang yaitu riwayat berisikan mengenai penyakit yang sedang diderita klien saat ini. Kemudian riwayat kesehatan dahulu yaitu berisikan mengenai keadaan pasien di masa lalu, apakah sudah pernah diopname di rumah sakit untuk penyakit yang sama atau belum, atau tidak pernah. Kemudian ada riwayat kesehatan keluarga pasien. Nah, di riwayat ini berisikan data apakah anggota keluarga sudah pernah menderita penyakit yang sama dengan klien. Dan selanjutnya ada prinsip dan konsep dalam etika keperawatan, budaya, norma dalam mengkaji pasien terminal, beberapa perubahan fisik yang mungkin dialami saat menjelang kematian. Pasien cenderung kurang respon terhadap keadaan, contohnya melambatnya fungsi tubuh, kemudian pasien mulai tidak sengaja berkemih atau defaksi, kemudian jatuhnya rahang pasien, dan selanjutnya ada pernafasan pasien mulai terdengar dangkal dan tidak teratur. Dan selanjutnya ada peredaran darah mulai terasa perlambatannya dan teraba dingin pada bagian ekstremitas. Nadi semakin lemah ataupun cepat. Kemudian ada pernafasan mulai tidak teratur dan terdengar dangkal. Kemudian ada warna pucat pada kulit, dan kemudian mata membelangkas serta mulai menunjukkan respon terhadap rangsangan cahaya. 3. Kesadaran pasien terminal, Stresses et al. Dalam Milia dan Wijayanti 2018 mengkategorikan kesadaran ini dalam 3 kategori. Yang pertama, close awareness. Tidak mengerti dengan keadaan ini, biasanya dokter memilih agar tidak menyampaikan diagnosis pada keluarga atau klien. Namun beda untuk perawat. Hal ini akan sangat menyulitkan lantaran perawat berkontak dengan pasien lebih dekat daripada dokter. Sering ditanya oleh pasien terkait hal tersebut. Perawat kerap disodorkan berbagai pertanyaan seperti kapan pasien bisa sembuh dan kapan pasien bisa pulang. Yang kedua, mental pretense. Kesadaran pengertian yang ditutup. Dalam keadaan ini bisa dikatakan klien diberikan kesempatan agar bisa membuat keputusan tentang semua hal yang bersifat pribadi, meskipun itu menjadi hal yang berat baginya. Ketiga, open awareness. Sadar akan keadaan dan terbuka. Dalam tahap ini, pasien dan orang sekitarnya sudah tahu bahwa ajal sudah menjelang bagi pasien, dan mereka berusaha untuk menerima serta mendiskusikannya walaupun tetap merasa getir. Faktor-faktor yang perlu dikaji ada kebersihan diri, rasa nyeri, jalan napas, aktivitas, nutrisi, eliminasi, perubahan sensori klien, kebutuhan sosial. Diagnosa. Pada pernafasan ini tidak efektif. Hal ini bisa muncul pada sebagian pasien dengan kasus kanker pada terminal atau akibat penyakit yang lain mengakibatkan edema paru serta penyakit obstruktif, atau dipicu adanya menurun HB sehingga kapasitas oksigen dalam paru menurun. Duka yang berhubungan dengan penyakit terminal yang dihadapi, terlebih menjelang kematian, penurunan fungsi, konsep diri yang berubah, dan berusaha menarik diri orang lain. Perubahan proses keluarga yang berkaitan dengan gangguan kehidupan dalam keluarga, merasa takut dengan kehidupan, ditambah dengan lingkungan tempat perawatan yang penuh dengan stres. Perencanaan keperawatan, pemberian analgesik narkotik, kolaborasi dengan jadwal yang teratur untuk mengatasi nyeri kanker.
Manajemen nyeri non-farmakologik juga bisa diberikan untuk pasien terminal dengan nyeri pada ambang batas sedang berat, skala 6-7 dengan teknik nafas dalam relaksasi. Gunakan modifikasi antara pemberian manajemen nyeri farmakologik dan non-farmakologik sesuai dengan perubahan status kesehatan klien. Perlu diberikan perawatan kulit untuk meminimalkan paparan terhadap iritasi, yaitu perawatan kulit termaksud memandikan setiap pagi, sore, pemberian lotion supaya tidak kering, pengaturan posisi tidur, penggantian linen, dan penataan linen dengan rapi. Berikan perawatan mulut yang sering, durasi 2-4 jam sekali untuk menekan sensasi mual dengan menggunakan sikat gigi yang lembut. Bibir dipertahankan lembab dengan memberikan lip gloss. Bersihkan mata untuk mempertahankan kebersihan. Diskusikan dengan tim lain atau medis tentang pengobatan dan diet tertentu untuk mengatasi perubahan pengobatan dengan efek mual dan muntah, serta efek diare dan konstipasi. Bila pasien mengalami periode istirahat yang cukup untuk mengatasi keletihan dengan ruangan yang nyaman dan tenang, hal ini berhubungan dengan usaha penghematan energi pasien terminal. Bila pasien mengalami inkontinia urin, perawat harus siap dengan linen yang mudah meresap. Antisipasi gesekan dengan kulit karena memudahkan iritasi kulit, serta menyiapkan peresat kateter jika memungkinkan. Penyediaan nutrisi dengan porsi yang memungkinkan pasien habis sesuai dengan skala diet yang disajikan. Jika memungkinkan, membawa makanan dari rumah yang disenangi semasa sebelum sakit, sehingga akan meningkatkan nafsu makan, serta memberi kesempatan keluarga untuk berpartisipasi terhadap pasien. Posisikan klien yang bisa meningkatkan pola nafas menjadi efektif, serta sediakan oksigen yang cukup. Batasi pengunjung yang menyebabkan pasien letih. Evaluasi asuhan keperawatan pasien terminal. Semua perawatan paliatif yang dilakukan bisa dievaluasi dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, klien merasakan kenyamanan dan bisa mengapresiasikan perasaannya pada perawat. Yang kedua, klien tidak merasa sedih dan siap menerima kenyataan terkait keadaannya. Dan yang ketiga, klien selalu ingat kepada Tuhannya. Dan yang keempat, klien sadar bahwa setiap apa yang diciptakan akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.